Untuk yang paling cepat dari yang kita share, yang paling oke jadwalnya buat kemudian di jam 9 sampai jam 9 oke ya udah, jadi kita dekat langsung dan alhamdulillah insya Allah nanti biar Sabtu dan kemudian besok sebenarnya kita pengennya hari ini semua, tapi khawatir kita kelelahan ya sampai juga kalau langsung juga besok pagi insya Allah kita dari keperawatan. Mohon maaf Bu, ada anggota kelompok kami yang terkendala dengan koneksi Bu. Tapi nggak apa-apa. Tapi bisa disampaikan sama yang lain. Oke. Sambil menunggu. Jadi mau ditunggu? Sama kelompok ini mau ditunggu? Oke, kita sambil kali ya. Sambil apa? Sambil disampaikan bagian yang ini belakangan atau gimana? Bagian teman yang belum bisa gabung. Bagian dari ketiga, bagian poin ketiga Bu. Saya nggak kedengeran ya. Bagian poin ketiga Bu, dia Bu, si Ilham. Mungkin masih punya waktu kan ya kalau untuk menunggu? Maksudnya mau? Assalamualaikum Bu, udah aman Li. Oke. Itu udah ada. Silakan. Oke, kalau begitu saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan teman-teman mahasiswa sekalian. Kami dari kelompok 6 ingin presentasikan materi kelompok kami tentang gender dan pembangunan. Pada pembahasan kali ini terdapat beberapa poin. Yaitu yang pertama adalah teori-teori pembangunan dalam melihat gender yang disampaikan oleh Ilham. Dan materi kedua, model-model pembangunan yang disampaikan oleh Diari, dan materi ketiga sebenarnya ada materi ketiga yaitu pendekatan yang akan disampaikan oleh Gina Kairinda, dan ini materi keempat upaya negara untuk melibatkan perempuan dalam pembangunan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Materi pertama akan disampaikan oleh Ilham. Silakan, Saudara Ilham. Tes, sebentar. Di sini kita akan membahas mengenai teori-teori pembangunan, bagaimana dari sudut pandang teori ini melihat gender itu sendiri. Yang pertama itu ada teori evolusi. Nah, pada teori evolusi ini kan merupakan sebuah teori yang isinya itu yang berisikan pemikiran tentang perubahan sosial yang terdiri atas beberapa indikator, yaitu ada tentang natural, ada tentang direksional, ada tentang imanen, ada kontinu, ada suatu keharusan, lalu juga ada berjalan, dan itu berjalan melalui universal yang sama gitu. Nah, teori ini digagas oleh Comte yang berasumsi bahwa intervensi manusia itu sangat menentukan perkembangan fase-fase evolusi. Next. Lalu ada teori fungsionalisme strukturalis nih. Di sini kan tokoh yang terkenal dari fungsionalisme strukturalis itu ada Merton dan Alfred Paulson. Inti dari teori itu kan memberikan pandangan mengenai masyarakat sebagai sistem yang terdiri atas bagian yang saling berkaitan, baik dari segi agama, dari segi pendidikan, dari struktur politik, sampai juga ke rumah tangga, yang dilakukan secara berkesinambungan supaya mencapai titik keseimbangan atau equilibrium. Jadi next. Lalu di sini ada teori modernisasi. Nah, inti pada teori modernisasi ini adalah menganggap bahwa terdapat jalan optimis menuju perubahan yang lebih baik melalui tahapan-tahapan tertentu. Nah, di dalam teori modernisasi ini ada sebuah tahapan
tahap pembangunan yang dikembangkan oleh Rostow. Ya, ada 5 tahapan, diantaranya ada tahap tradisional, yang mana pada tahap tradisional ini ciri-cirinya pertanian itu padat tenaga kerja, lalu ada pada tahap prakondisi lepas landas. Di sini pendirian industri pertambangan, lalu ada juga peningkatan penggunaan modal dalam pertanian, dan yang ketiga ada zaman konsumsi massal yang tinggi. Di sini maksudnya itu adalah pada proporsi ketenaga kerjaan yang tinggi di bidang jasa. Yang keempat ada tahap lepas landas. Di sini tahap industrialisasi mulai meningkat. Lalu yang terakhir ada tahap bergerak ke kedewasaan. Tahap ini pada intinya menunjukkan bahwa ada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lalu diversifikasikan oleh industri. Next. Lalu di sini ada teori sumber daya manusia. Teori sumber daya manusia ini intinya adalah teori yang membahas mengenai kemampuan produktif sumber daya manusia gitu sebagai dasar dari proses pembangunan. Next. Di next lagi, next slide. Jadi yang kedua ini ada model-model pembangunan. Yang pertama itu ada model modernisasi. Jadi pada model modernisasi ini tuh model pembangunan yang mengubah perekonomian terbelakang melalui perangkat industrialisasi, urbanisasi, transfer teknologi, bantuan keuangan, dan penyatuan perekonomian dunia ketiga dalam sistem kapitalis. Kalau pendekatan teori modernisasi ini, pembangunan model modernisasi ini, perempuan itu lebih diabaikan keikutsertaannya di dalam pembangunan dan lebih dimasukkan ke kategori rumah tangga dan komunitas. Sedangkan kalau laki-laki itu lebih dipilih untuk sebagai orang-orang yang menjalankan pembangunan ekonomi ini. Terus atau bisa dibilang tuh perempuan merupakan bagian dari kesejahteraan atau tujuan dari pembangunan modernisasi. Pada modelan modernisasi ini fokus utamanya adalah dalam hal ekonomi, sehingga lebih mengutamakan laki-laki sebagai penggerak dari ekonomi saat itu. Next. Yang kedua ada model kesejahteraan. Pada model ini tuh yang dijadikan sebagai objek atau fokus utamanya adalah perempuan yang hanya dianggap sebagai penerima pasif dari pembangunan. Pada model ini juga menerapkan program-program kesejahteraan yang dianggap akan membantu perempuan. Tapi kesejahteraan ini tuh dasarnya tuh hanya akan membuat perempuan tuh ketergantungan dari menerima hasil pembangunan tadi. Jadi program pemerintah ini tuh nggak akan membuat kemiskinan tuh berkurang. Terus model ini tuh kerja tradisional perempuan itu tidak diakui sebagai bagian dari perekonomian nasional. Jadi harusnya tuh lebih diberikan upaya berupa memberikan perempuan itu pekerjaan yang bisa dinilai sehingga dapat diintegrasikan ke dalam pembangunan. Maksud pekerjaan yang bisa dinilai itu jadi kayak perempuan tuh paling nggak tuh bisa diintegrasikan ke dalam perekonomian pasar dengan tujuan supaya perempuan itu dapat menghasilkan barang atau bisa menghasilkan penghasilan untuk diri mereka sendiri dan juga bisa memberikan kontribusinya dalam proses pembangunan itu sendiri yang nantinya bisa dihitung dari perhitungan GDP. Next. Yang ketiga ada model persamaan. Model persamaan ini tuh berisikan tentang kesetaraan yang harus diterima oleh perempuan. Pemerintah merancang supaya perempuan itu dapat menerima hak-hak perempuan seperti upah yang sama untuk kerja dengan nilai yang sama, persamaan dalam keputusan ekonomi, dan menghapuskan stereotip yang berdasar beredar di media massa dengan bantuan pemerintah. Pada model peningkatan persamaan ini juga itu mencari asal-usul dari subordinasi sampai ke akar gitu, kayak udah mulai cari-cari kenapa perempuan disubordinasi gitu. Terus pada model persamaan ini juga tuh perempuan tuh harus diakui sebagai partisipan yang aktif dalam proses pembangunan karena perempuan itu kan memberikan peran produktifnya dan peran reproduktifnya. Terus model persamaan ini tuh dianggap sebagai model pembangunan dengan mode top down. Top down sendiri itu maksudnya adalah pembangunan terpusat yang masih kurang menjangkau orang-orang yang ada di bagian bawah gitu. Yang bagian bawah ini tuh dimaksudkan perempuan dan orang-orang miskin kan. Terus oleh karena itu
pada model ini juga tuh pemerintah itu harus membuat suatu undang-undang baru tentang kedudukan baru perempuan gitu. Jadi sekaligus untuk membantu membuat program supaya tuh stereotip yang sudah tertanam kepada perempuan tuh dihilangkan dari masyarakat setempat gitu. Dan juga model persamaan ini tuh memberikan kesempatan yang sama untuk perempuan dalam berpartisipasi ke arah pembangunan. Selanjutnya. Yang ketiga ada pendekatan untuk menilai peran perempuan di dalam pembangunan. Next. Bisa next. Oke, yang pertama ada pendekatan anti kemiskinan. Jadi pendekatan anti kemiskinan ini yang terjadi itu yang menjadi pangkal utama tujuannya adalah kemiskinan perempuan dibandingkan dengan subordinasi yang terjadi itu dibangun untuk memperbaiki pendapatan kaum perempuan itu yang menjadi lebih baik lagi. Yang kemudian perempuan dianggap sebagai sasaran khusus pendekatan ini diusahakan untuk dipenuhi segala kebutuhan hidupnya, mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, dan bahan bakar. Dan pendekatan ini juga jarang ingin memberikan perempuan itu akses yang lebih baik terhadap sumber daya yang produktif. Next. Yang kedua ada pendekatan efisiensi. Jadi pendekatan efisiensi ini disebutkan oleh Bank Dunia dan Roda yang menggunakan pernyataan artinya itu yang intinya sampai jika perempuan itu diberikan akses yang luas untuk masuk ke dalam pengetahuan, keterampilan, kredit, dan maka perempuan itu akan bisa menjadi produktif dan dinamis. Karena memang pada dasarnya perempuan itu sudah lebih memiliki pengetahuan yang luas. Bisa juga memberikan catatan untuk pendekatan ini bahwa perempuan bukan lagi hanya sekedar mengajar keturunan, tetapi perempuan itu juga bisa menjadi manajer komunitas. Karena memang perempuan itu dianggap lebih efisien dan lebih setia dibanding laki-laki. Dan perempuan itu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan jika Halo Gina, suaranya kurang jelas Gin. Sekarang udah jelas belum? Udah jelas banget. Jadi karena memang perempuan itu dianggap lebih efisien dan bisa juga dibanding laki-laki, dan perempuan itu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan di kala memiliki waktu kosong. Maksudnya perempuan itu bisa melakukan kegiatan lain gitu jika memiliki waktu yang luang atau kosong. Bisa di next. Yang ketiga ada pendekatan pemberdayaan atau gender and development atau GAD. Jadi pada pendekatan ini sudah melihat perempuan itu dari segala aspek kehidupan, mulai dari reproduktif, privat. Nah, kemudian pendekatan ini juga merupakan pendekatan bottom up yang di sini mencari sumber akar dari subordinasi dalam ras, kelas, sejarah kolonial, dan posisi negara-negara di selatan dalam posisi tatanan. Halo? Aman. Ya, oke. Jadi pendekatan ini juga mencari sumber akar dari subordinasi dalam ras, kelas, sejarah kolonial, dan posisi negara-negara di selatan dalam posisi tatanan ekonomi nasional. Sebenarnya pemikiran tentang pemberdayaan ini banyak muncul dari kalangan feminis yang ada di selatan. Lanjut. Next. Kemudian terakhir ada upaya negara untuk melibatkan perempuan dalam pembangunan. Itu yang pertama adalah dengan memberikan perlindungan hak-hak terhadap reproduksi perempuan dengan cara memberikan jaminan perlindungan bagi ibu yang akan melahirkan. Kedua, memberikan aturan wajib 12 tahun belajar bagi perempuan. Karena kita tahu tingkat pendidikan perempuan tergolong cukup rendah daripada pendidikan laki-laki. Next. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan politik serta pengambilan keputusan politik. Dan yang keempat adalah memberikan aturan mengenai penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Adakah yang saya akan membuka pertanyaan untuk 3 penanya pertama. Mau nanya dong. Oke. Boleh. Yang Kalau pertama ada sambil dicatat ya pertanyaannya. Iya. Dapat dulu tadi sih dapat dia apa namanya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Tadi kan di slide 11, habis yang di materi model persamaan tuh disebutkan bahwa pemerintah merancang supaya perempuan itu dapat menerima hak-hak perempuan seperti upah yang sama untuk kerja dengan nilai yang sama, samaan dalam keputusan ekonomi, dan menghapuskan stereotip yang beredar di media massa dengan bantuan pemerintah. Nah, jika di Indonesia, apakah sudah ada undang-undang yang mengatur hal-hal tersebut? Kemudian, jika sudah ada, apakah undang-undangnya itu sudah efektif dilaksanakan? Dan jika belum, bagaimana solusi dari pemerintah? Terima kasih. Baik, sambil nunggu itu yang habis itu Renka silakan. Silakan. Oke, terkait upaya negara untuk melibatkan perempuan dalam pembangunan, di poin keempat itu kan memberikan aturan mengenai penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan ya. Sama kayak pernyataannya Dava, dan untuk konteks Indonesia sendiri itu bentuk peraturan ini udah dilaksanakan secara maksimal belum sih untuk melindungi hak perempuan dan anak perempuan? Terima kasih. Ya boleh. Habis itu si Freddy. Aku mau nanya di pendekatan anti kemiskinan. Di situ kan ada pernyataan membangun dan memperbaiki pendapatan kaum perempuan. Nah, di sini kan otomatis peran perempuan tuh akan didominasi dalam pekerjaan dan akan bekerja dengan waktu yang lebih panjang. Tapi kenapa sih ada muncul kecaman bahwa proyek tersebut atau pendekatan anti kemiskinan tersebut tuh nggak mempertimbangkan kalau perempuan itu siap atau enggak dalam terhadap beban kerja yang berlebihan. Makasih. Tadi berarti intinya pada pendekatan anti kemiskinan ini kenapa ada sedikit keraguan gitu ya pada peran wanita ya? Oh ya. Sebentar ya, sambil didiskusi sebentar. Sambil baca pertanyaannya dulu. Oh ya, mungkin sambil nunggu jawab yang lain, mungkin saya mau sambil nunggu tambahan dari teman-teman saya yang lain, saya mau coba jawab pertanyaan Preti dulu. Tadi kan Preti nanya pada pendekatan anti kemiskinan ya, yang mana tentang peran perempuan gimana supaya tidak terlalu memperbaiki perekonomian pada perempuan gitu ya. Yang saya tangkap kan pertanyaannya kan kenapa ada keraguan pada perempuan gitu ya. Kalau misalnya jawaban secara nyatanya kan emang sampai sekarang kan asumsi kalau misalnya perempuan lebih lemah daripada laki-laki itu kan masih nggak bisa dilepaskan gitu. Jadi kan apa tuh namanya, perempuan itu kan pada dasarnya kan dianggap masih asumsi lebih lemah gitu daripada laki-laki. Oleh sebab itu masih untuk masalah keraguan terhadap peran perempuan pada bidang pekerjaan itu masih nyata gitu loh. Kalau misalnya emang ada sedikit keraguan, cuman kalau misalnya kita lihat di sisi lainnya juga banyak juga perempuan kan yang berprestasi seperti dosen-dosen kita, banyak juga yang perempuan seperti ada Bu Ida yang sebagai dosen kita perempuan, ada dosen-dosen yang lain, terus juga ada menteri-menteri yang lain yang perempuan. Hal itu pun juga sebenarnya juga nggak ada sebenarnya ya, menurut saya pribadi untuk keraguan terhadap perempuan itu hanya ada pada pada masyarakat yang memiliki
mindset yang rendah gitu loh. Contohnya kayak misalnya kita tinggal di perkampungan masih bisa dibilang perkampungan gitu loh. Atau daerah-daerah yang tertinggal dari perkotaan. Nah, itu kan masih budayanya kan masih wanita yang bekerja di rumah, laki-laki yang bekerja. Terus kalau misalnya wanita yang mau kerja, laki-laki itu pun pasti bakalan ragu gitu loh. Kamu bisa emang ya bakalan ngerjain kerjaan ini, capek loh. Jadi kurang lebih seperti itu, Betty. Sebenarnya bukan masalah keraguan, memang ada keraguan karena dasar asumsi tadi, cuman emang persoalan mindset dari kitanya aja yang masih belum merata itu kalau menurut saya pribadi. Mungkin teman-teman saya yang lain ada yang mau nambahin, silahkan. Mau coba jawab pertanyaan dari Dava tadi kan. Dava nanya itu pertanyaannya intinya di Indonesia apakah udah ada undang-undang yang mengatur hak persamaan perempuan dan udah efektif atau belum? Kalau saya mau menjawab tuh pemerintah di Indonesia sendiri tuh udah membentuk undang-undang tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah, ini dari undang-undangnya sendiri kan udah ada. Terus kalau misalnya untuk efektif atau belum, kalau menurut kelompok kami itu sebenarnya udah cukup efektif undang-undang ini bekerja, karena kan udah banyak juga kan, maksudnya pemerintah itu yang anggotanya tuh perempuan gitu, kayak menteri-menteri kan udah banyak yang perempuan kayak gitu kan. Nah, buktinya juga kan kayak Menteri Kelautan waktu itu Ibu Susi kan dia juga cukup sukses kan waktu itu jadi Menteri Kelautan kan. Nah, kalau dari efektivitasnya dia udah cukup efektif ya. Terus kalau dari solusi pemerintahnya mungkin lebih ini sih, kan dia masih pemerataannya tuh belum benar-benar rata sampai ke bawah gitu kan, pemberdayaan perempuan ini. Karena masih banyak perempuan yang di bawah tuh masih tersubordinasi gitu kan. Jadi mungkin solusinya harus membuka pekerjaan yang sama gitu, tapi lebih ditujukan ke perempuan, atau bisa juga kayak misalnya peningkatan sumber daya perempuan, misalnya kayak dari dikasih pendidikan yang lebih, dikasih keterampilan yang lebih yang bisa untuk menunjang kemampuan dari perempuan itu sendiri. Mungkin dari kelompok saya yang ada menambahkan atau yang lain bisa menambahkan, boleh. Mungkin yang mau saya tambahin buat Bapak, sejauh ini kan kita masih belum melihat gitu loh undang-undang yang ditanyain sama Bapak. Mungkin saya pribadi belum melihat. Cuman kalau misalnya kita dibahas dari sisi lain, masalah persamaan ekonomi atau lain hal itu masih bisa kita dasarin pada sebagai rakyat Indonesia gitu loh. Kita kan emang berasaskan Pancasila. Itu kan ada kerakyatan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Jadi baik dari perempuan atau laki-laki, meskipun itu tanpa pandang bulu, walaupun undang-undangnya masih belum ada, sebaiknya kita sebagai warga negara yang baik memang harus berpegang pada situ sih. Walaupun jadi misalkan undang-undang apa sampai sekarang masih belum ditertibkan, tapi kita masih ada pedoman yang lain. Itu udah kurang lebih dari. Tadi ada pertanyaan sejauh mana pemerintah punya keseriusan, punya kemauan baik, punya goodwill
untuk kemudian bisa memajukan perempuan. Mungkin itu kali ya pertanyaannya ya, kalau saya salah menangkap soalnya sambil rapat, jadi masih lanjut. Betul begitu, Dava? Iya Bu, itu salah satu inti pertanyaannya Bu. Oke. Nah, sebenarnya pemerintah kita gitu ya memang sudah mulai menelurkan kebijakan-kebijakan yang arahnya pada upaya peningkatan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Ini yang pembangunan ya, bukan yang kan ada yang KDRT, ada yang kalau yang KDRT Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, terus ada undang-undang soal keterlibatan perempuan dalam politik, yang undang-undang tentang affirmative action. Tapi saya tidak akan bicarakan itu, meskipun itu memberi kontribusi bagi pengembangan politik. Yang saya ingin lebih tekankan adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan dengan melakukan pelibatan perempuan di dalam berbagai aspek pembangunan. Nah, di salah satunya itu ada Inpres nomor 9 tahun 2000. Jadi instruksi Presiden tentang biasanya disebut sebagai gender mainstreaming atau disebut sebagai sebuah kebijakan yang menekankan kepada seluruh kelembagaan di bawah pemerintah gitu, kayak misalnya kementerian dan lembaga-lembaga terkait gitu, untuk kemudian memiliki perencanaan, pelaksanaan, evaluasi yang berperspektif gender. Nah, karena itu pemerintah memaksakan kepada seluruh kementerian, mewajibkan kepada seluruh kementerian untuk memiliki gender focal point. Nah, pemerintahnya melalui apa di sini? Sebagai sebagai turunan dari Inpres Presiden nomor 9 tahun 2000 itu. Jadi misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak merespon kebijakan itu dengan cara mewajibkan setiap kementerian dan kelembagaan mempunyai gender focal point namanya. Nah, gender focal point itu apa? Itu adalah orang-orang yang kemudian diharapkan memiliki upaya untuk bagaimana memasukkan ide-ide atau perspektif gender di dalam seluruh program kementerian masing-masing dan kelembagaan masing-masing. Itu. Jadi misalnya Kementerian Agama, di dalamnya ada gender focal point. Kementerian Kesehatan, di dalamnya ada gender focal point. Biasanya gender focal point itu yang ditempatkan di sana adalah bidang perencanaan. Jadi misalnya Kabiro perencanaan. Mengapa penting di bidang perencanaan? Karena keuangan itu sumber untuk melakukan kegiatan. Jarang sekali orang bisa melakukan kegiatan kalau nggak ada uangnya. Nah, karena itu sering kemudian di setiap kementerian itu ada orang-orang tertentu, yaitu Kabiro dan beberapa stafnya yang menjadi gender focal point di setiap kementerian. Cuma sayangnya di Indonesia kan Kabiro, Dekan, Wadik itu kan memang ada pergantian ya, kadang-kadang pergantian atau mutasinya itu semaunya pimpinan. Jadi enggak reguler. Setiap misalnya 3 tahun sekali, 4 tahun sekali, enggak. Ada juga yang staf itu dipindah misalnya karena pergantian menterinya. Menterinya ganti, sekjen yang ganti, dirjennya ganti semua. Nah, bisa jadi yang menggantikan tidak memiliki perspektif gender yang baik. Sehingga apa yang dimaksudkan oleh negara itu tidak dapat terimplementasikan. Nah, satu. Terus yang kedua, untuk mengikat setiap kementerian agar memiliki kebijakan dan program yang responsif gender, lalu pemerintah menekankan dan
menekatkan dan mengikatnya melalui Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan. Setiap kementerian itu kan dananya dari Bappenas. Seluruh kementerian diatur oleh Bappenas. Nah, Bappenas kemudian membuat program yang namanya gender budgeting. Jadi setiap dicek itu nanti, kan ini misalnya dari setiap kementerian itu menyampaikan program dan rencananya selama 1 tahun. 1 tahun berjalan. Setahun sebelumnya, jadi misalnya untuk 2022 itu penganggarannya, kegiatan yang akan dilakukan ya sudah diusulkan di tahun 2021. Itu biasanya bulan Oktober, mulai dari bulan April terus kemudian diperbarui di bulan Oktober 2021 dimajukan untuk 2022. Masih jauh, tapi rencana itu penting agar kemudian dananya itu akan dialokasikan kemana. Nah, pada saat Bappenas meneliti itu, ada enggak gitu kan ya, dimasukkannya perspektif gender di situ. Jadi di gender budgeting itu ada namanya gender budget statement. Jadi statement dari kementerian yang dituangkan di dalam kebijakan dan program yang harus bernuansa gender, yang harus responsif gender, yang harus sensitif gender. Nah, itu cara negara bagaimana mengikat kementerian dan Pemda serta lain-lain itu bisa kemudian selalu di jalur untuk bisa selalu di jalur yang responsif gender gitu. Makanya kemudian di tahun 2017 atau 2016 kita punya program untuk kemudian saya dan satu tim saya, satu dari UI, satu dari UIN, satunya lagi dari Kemenak, itu melatih gender budget statement, melatih gender budgeting untuk sekitar 13 perguruan tinggi di bawah Kemenak yang tersebar di Indonesia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah membentuk cara berpikir mereka agar mereka dan skill mereka agar nanti ketika membuat program dan pelaksanaan serta evaluasinya berperspektif gender. Gitu. Itu salah satu cara negara bagaimana mengikat semua kelembagaan untuk memiliki dan menerapkan perspektif gender. Gitu. Ya cuma kalau pertanyaannya sudah sukses belum Bu? Ya belum lah pastinya. Upaya sudah ada tetapi hasilnya belum maksimal. Mengapa? Karena ya banyak sekali yang harus kita pengaruhi, banyak sekali yang harus kita ubah cara berpikirnya agar lebih setara gender. Sebab di kementerian itu kan banyak sekali divisi-divisinya, departemennya, direktorat-direktoratnya. Gitu. Jadi memang tidak mudah juga, tapi itu adalah upaya negara untuk bagaimana tetap kelembagaan dan kementerian ini berada di jalur untuk terus terus bekerja guna mencapai kesetaraan gender. Gitu. Begitu, Dava. Baik Bu, terima kasih Bu atas penjelasannya Bu. Terus emang ada lagi pertanyaannya selain itu yang Dava? Oh, masih satu lagi. Belum dijawab ya? Jawab Itu dulu. dari Iren, dari Irenka Bu. Iya, saya ingin menjawab pertanyaan dari Irenka Bu. Oke, Jadi kan silakan. tadi Irenka bertanya bahwa udah maksimal belum sih mengenai perempuan dalam konteks aturan mengenai penghapusan kekerasan perempuan dan anak perempuan dalam konteks Indonesia sudah maksimal atau belum. Jadi menurut kami kan itu sebagai utopia kita sebagai negara yang baik ketika peraturan mengenai kesejahteraan perempuan itu tercapai kan. Jadi itu maksimal karena di Indonesia sendiri diskriminasi itu terhadap perempuan itu masih ada dan untuk anak perempuan itu banyak anak perempuan itu yang belum mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Jadi bisa ada yang kekerasan itu dapat terjadi gitu kan.
Lalu karena kita itu pemerintah aja masih berusaha sampai sekarang supaya kekerasan terhadap perempuan atau anak perempuan itu dapat diatasi. Mungkin ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan. Suaranya jelas ya? Suaranya sih kurang jelas, Gin. Cuman ya bisa diulang lagi coba. Nggak apa-apa. Copot aja dulu headsetnya, earphone-nya copot aja dulu nggak apa-apa. Kayaknya gara-gara earphone deh. Kalau yang begini sudah kedengaran. Udah enak kan? Copot aja. Jadi menurut kami itu belum maksimal karena pada dasarnya kan untuk di Indonesia sendiri itu perempuan aja masih terkena diskriminasi sama gimana ya, pendidikan untuk anak perempuan atau anak-anak lainnya deh itu tuh kan belum sepenuhnya layak apa, jadi semua kekerasan itu bisa aja terjadi gitu. Mungkin ada yang menambahkan. Apakah sudah dijawab ya? Atau mungkin ada teman-teman yang menambahkan? Terima kasih penjelasannya Gina. Mungkin saya ingin menambahkan, kalau dilihat secara apakah bentuknya sudah maksimal sih, menurut saya itu kalau di Indonesia itu sedang berusaha menciptakan tentang penghapusan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak-anak dalam rumah tangga. Jadi menurut saya itu tujuan maksimalnya belum tercapai, karena secara yang kita lihat masih banyak berita-berita tentang kekerasan, tentang pembunuhan terhadap istri atau anak dalam keluarga, dan pemerkosaan. Jadi menurut saya itu Indonesia masih berusaha dan belum tercapai secara maksimal. Apakah sudah cukup, Irenkah? Ataukah ada yang ingin menambahkan? Oke, cukup. Makasih Ali dan Gina. Oke. Oke, ini soal kekerasan ya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dulu gitu ya, ada pandangan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga, misalnya dari ayah ke ibu, atau dari ibu ke anak laki-laki, atau dari ayah ke anak perempuan gitu. Pokoknya berbasis gender gitu di dalam keluarga ataupun di dunia publik. Itu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Karena misalnya ayah, karena dalam proses pendidikan, maka ya dia sah-sah saja melakukan kekerasan pada anak. Ibu dianggap sah-sah saja melakukan kekerasan pada anak. Misalnya dicubit anaknya sampai berbekas, dipukul sampai berdarah. Itu bagian yang dianggap sebagai hal yang biasa. Tetapi sejak ada Undang-Undang HAM 1953 atau 35 ya, saya lupa. 33. Itu kemudian yang dibuat secara internasional, kemudian itu mempengaruhi cara pandang orang tua. Mempengaruhi cara pandang bagaimana mendidik anak dengan baik, tidak harus dengan kekerasan, karena kekerasan akan menimbulkan kekerasan lagi. Jadi anak itu kalau misalnya dia mengalami kekerasan, dia akan kemudian menyimpan di dalam memorinya kekerasan itu, dan dia akan melakukan kekerasan yang sama ketika dia dewasa. Nah, proses social learning semacam itu menjadi penting untuk kemudian diminimalisir. Caranya dengan apa diminimalisir? Ya dengan kebijakan negara yang membuka pemahaman bahwa kekerasan itu, apakah kekerasan fisik, psikis, dan lain-lainnya itu harus dihindarkan, harus diminimalisir, termasuk kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, kekerasan yang dilakukan pacar terhadap temannya, kekerasan yang dilakukan oleh majikan terhadap asisten rumah tangganya, dan lain-lain, gitu. Nah, untuk kemudian mengikat setiap orang bahwa kekerasan itu
tidak lagi boleh dilakukan, maka negara membuat undang-undang anti kekerasan yang disebut Undang-Undang PKDRT, Perlindungan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Nah, undang-undang itu diluncurkan ketika kesadaran perempuan menguat, gitu. Dulu awalnya kita pernah dengar, oh itu ada problem kekerasan yang teman-teman feminis, teman-teman aktivis gender di Malaysia itu berusaha untuk menggolkan gitu, memasukkan undang-undang KDRT. Nah, kita juga ngerasa bahwa banyak perempuan yang mengadu misalnya ke LBH Apik terkait pengalaman kekerasan yang dialaminya. Nah, karena itu kemudian pemerintah gitu ya membuat aturan untuk meminimalisir tingkat KDRT. Nah, ketika undang-undang itu lahir karena perjuangan dari beberapa aktivis gender, aktivis perempuan dan lain-lain itu kemudian mendorong banyak perempuan sadar bahwa kekerasan itu tidak boleh didiamkan. Bahwa kekerasan suami terhadap istrinya itu bukan sesuatu yang wajar, yang dianggap sebagai bagian dari pendidikan yang dilakukan suami terhadap istri. Jadi lebih banyak kemudian perempuan yang speak up, bicara, melaporkan, dan lain-lain. Karena itu bagian dari upayanya untuk mempertahankan dirinya, upayanya sebagai bentuk pembebasan diri dari kekerasan, termasuk KDRT. Nah, kekerasan itu kemudian menjadi isu yang banyak dikembangkan oleh aktivis gender dan aktivis perempuan, terutama misalnya di Komnas Perempuan. Karena laporan ke Komnas Perempuan juga banyak. Nah, setelah itu muncul problem yang dianggap orang bahwa ini problem baru akibat adanya kesadaran perempuan. Jadi karena perempuan sadar bahwa kekerasan lagi tidak boleh dilegitimasi dalam bentuk apapun ya, kekerasan termasuk KDRT. Nah, perempuan kemudian menuntut kepada suami misalnya melalui ketika dia mengalami kekerasan psikis bahkan kekerasan psikis, menuntut yang disebut gugat cerai, menuntut cerai. Jadi data menunjukkan bahwa mungkin 4-5 tahun yang lalu itu 63% perempuan menggugat cerai suaminya. Jadi ketika ada kesadaran bahwa perempuan tidak lagi harus diam, perempuan tidak lagi harus menerima sepenuhnya perilaku terhadap istri, perilaku suami terhadap istri yang selama ini dianggap sebagai pendidikan dalam perspektif misalnya agama gitu ya, karena memberikan kuasa atau power sepenuhnya kepada suami dan istri harus taat terhadap suami. Nah, itu semua kemudian menimbulkan masalah baru yang sebenarnya mungkin dulu juga sudah jadi masalah, cuma karena perempuan cenderung tidak mengedepankan keinginannya, tetapi lebih mementingkan keinginan keluarga, lebih menginginkan, lebih mendasarkan diri pada kebahagiaan dan kesejahteraan serta hubungan silaturahmi, maka kalaupun ada kekerasan mereka diam. Gitu. Nah, tapi ketika kesadaran perempuan makin menguat karena tingkat pendidikan tinggi yang dimilikinya, maka kemudian perempuan berjuang untuk tidak diam. Gitu. Salah satu bentuk perjuangan yang tidak diam adalah tadi menggugat, melakukan upaya-upaya agar mereka tidak lagi ditindas, agar mereka tidak lagi mengalami kekerasan. Gitu. Nah, jadi banyak misalnya ada beberapa pak kiai, ada beberapa tokoh agama, ada juga beberapa pengamat sosial yang menyatakan bahwa gara-gara perempuan memiliki kesadaran akan tubuhnya, kesadaran akan dirinya, kesadaran akan aktualisasi diri dan lain-lain, kemudian jumlah perempuan yang gugat cerai itu menguat. Gitu.
di Jawa Timur, itu Jawa Timur apa Surabaya. Jadi ada di daerah-daerah tertentu di Jawa Timur, ada daerah-daerah tertentu di Jawa Tengah. Itu tingkat gugat cerainya, suami istri yang menggugat cerai terhadap suaminya itu sampai 83%. Tinggi sekali. Nah, itu menunjukkan bahwa sudah ada kesadaran perempuan untuk tidak lagi berada di dalam kooptasi suami yang seringkali melakukan kekerasan terhadap dirinya. Anak juga begitu. Anak sudah memiliki kesadaran yang tidak mau lagi ditindas oleh orang tuanya. Dipaksa untuk menikah, nggak mau, kabur misalnya. Itu bagian dari protes perempuan terhadap situasi yang tidak menyenangkan dirinya. Tapi itu menjadi menguat seiring dengan banyaknya penggunaan media massa, sehingga orang tuh belajar dari apa yang dilakukan orang-orang lain di media massa. Terus yang kedua, menguatnya tingkat pendidikan yang dialami oleh perempuan, sehingga tersosialisasikannya kesetaraan gender, perspektif tentang kesetaraan dan keadilan gender gitu. Namun demikian jumlah, kalau kita lihat di Komnas Perempuan, kok jumlahnya semakin banyak orang yang memiliki kesadaran soal gender, soal feminis, semakin banyak tingkat kekerasannya. Ya karena jumlah pelaporan tingkat kekerasan. Jadi data tingkat kekerasan semakin banyak. Nah persoalannya kok bisa ya gitu? Ya bisa, karena kekerasan itu seperti gunung es. Ya, jadi kalau di gunung es kan begini nih, kalau dilihat datanya di atas cuma kecil, tapi kalau dibongkar itu jadi semakin banyak. Nah, perempuan-perempuan yang dulu nggak bisa speak up soal itu karena nggak mau aib keluarganya diketahui orang, karena ada doktrin agama bahwa apapun yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, perempuan harus taat, gitu, tidak protes dan lain-lain. Nah, itu semua mulai luntur kan. Nah, sehingga yang tadinya gunung es semacam ini, gunung es berarti di atasnya itu kan cuma sedikit datanya. Tapi makin ke bawah makin banyak. Nah, sehingga data-data di Komnas Perempuan misalnya dari tahun ke tahun jumlah mereka yang mengalami kekerasan semakin banyak karena semakin banyak yang berani melaporkan. Dulu mereka diam, sekarang mereka lapor, gitu. Nah, itu bagian dari kekerasan, dan kekerasannya tidak hanya di dalam keluarga, tapi yang dilaporkan kan kekerasan terhadap banyak pihak ya, misalnya di kantor, dan lain-lain gitu. Nah, yang kemarin tuh ada Kapolres Parigi. Parigi, Bu. Hah? Parigi. Itu Kapolres yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dari terpidana. Gitu. Jadi ada anak terpidana, kemudian dia bilang, si Kapolresnya bilang kalau yang jadi saksinya itu ya karena dia SMS, merayunya itu lewat SMS. Lalu terbongkarlah gitu. Karena anak ini ya demi ayahnya dia mau melayani kebutuhan seks Kapolres Parigi yang sebetulnya sudah punya istri. Ini pelecehan seksual dan ini kekerasan seksual terhadap anak baru berusia 20 tahun. Nah, ini kan persoalan serius kalau pemimpin-pemimpinnya saja di negara kita yang harusnya melindungi, yang namanya polisi, tentara, itu kan kewajibannya melindungi warga. Kalau mereka saja tidak mampu bahkan melakukan kekerasan terhadap anak perempuan, nah itu menjadi problem serius di negara kita bahwa meskipun ada undang-undangnya tapi belum secara baik terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau tidak kita tadi lihat yang Kapolres Parigi itu kan dia melakukan kekerasan seksual kepada anak ini, kepada anak tersangka, sementara dia juga melakukan kekerasan terhadap istrinya, kekerasan psikologis. Istrinya kan pasti sakit hati. Gitu. Belum ke anaknya juga kekerasan psikologis. Anaknya pasti malu. Malu pada teman-temannya, malu pada saudaranya, malu pada yang lain. Gitu. Nah, itu mengapa kemudian kita lihat bahwa jumlah yang sadar semakin banyak, tapi jumlah data juga yang melaporkan semakin banyak. Jadi kelihatannya kok
makin tinggi, bukan makin turun. Tapi kita harus juga meyakini bahwa justru karena kesadaran itu, maka walaupun datanya tinggi, tapi dasarnya adalah pada kesadaran individual untuk melaporkan, itu sudah jauh lebih baik karena dia tidak diam ketika mengalami kekerasan, tapi dia memperjuangkan, dia protes gitu. Nah, itu dalam konteks KDRT. Maka kemudian nanti banyak orang, ya karena itu karena banyak problem kekerasan di ruang publik gitu ya, yang nggak bisa didasarkan hukumnya pada kekerasan dalam rumah tangga, maka sebenarnya harus ada undang-undang khusus gitu, untuk mengatasi dan meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga ini. Begitu ya. Nah, sekarang di masa pandemik, gimana di masa pandemik? Kan harusnya negara bukan hanya membangun dengan bangunan-bangunan, memperkuat bangunan fisik ya, seperti jalan, gedung sekolah, dan lain-lain, tetapi juga pembangunan mental. Nah, pembangunan mental itu harus dilakukan melalui cara-cara bagaimana sosialisasi kesetaraan gender disosialisasikan, dilakukan, bagaimana penguatan kesehatan mental, misalnya berbasis gender di sekolah, di tempat kerja gitu. Karena kalau kita tahu bahwa kekerasan di era pandemi ternyata menguat, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap istri, karena suami di masa pandemik ini mendapatkan PHK, pengangguran, jadi rentan untuk emosi, rentan untuk menjadi emosional, nah akhirnya melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya. Nah, justru di masa pandemi ini tingkat kekerasannya menjadi naik di dalam keluarga gitu. Karena problem lingkungan, problem situasi ekonomi, situasi politik, situasi kenyamanan yang tidak menguntungkan untuk kedua belah pihak. Gitu ya. Udah, Irenka, masih ada pertanyaan? Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Masih ada pertanyaan lain yang diajukan? Belum ada Bu sampai saat ini Bu. Oke. Ada yang mau coba mengajukan lagi 1 orang atau 2 orang sebelum ke saya? Oke, kita share saja ya. Oke, soal tadi sudah dijelaskan ya soal gender dari sisi teori. Apa? Tadi mahasiswa tuh mau ke budidaya. Aku mau lihat, saya bilang sepatu Anda nggak boleh pakai sendal. Dia pakai sendal ya walaupun bukan sendal jepit ya. Saya bilang nggak boleh. Oh, saya cuma mau lihat ada bidang nggak boleh melihat juga. Jadi kalau itu ini aja Bu, kalau ke Ibu harus pakai. Iya, diingatkan. Pokoknya harus, kalau nggak dilayani. Iya. Ya, Bu Ir, ada rapat lagi ya? Enggak kan? Jam 1. Oh iya ya. Sampai besok. Astagfirullah. Aku jam 1 ada praktikum juga. Oke, aku tadi nyambi aja. Oke, gitu ya. Jadi misalnya tadi soal teori-teori pembangunan tadi udah dijelasin sama Ilham dan tim. Ada teori evolusi, teori fungsionalisme, teori modernisasi, kemudian ada teori sumber daya manusia. Dari sini ada pertanyaan kah? Termasuk misalnya model-model pembangunannya ya, model pembangunannya jadi juga tadi sudah dijelaskan yang model anti kemiskinan, efisiensi gitu-gitu tadi udah dijelaskan juga. Udah jelas belum kira-kira? Pendekatan pemberdayaan. Oke, nanti bisa didengarkan lagi ya sambil ini. Nah, saya mau lihat mengapa kemudian isu gender dan pembangunan ini penting diangkat, penting didiskusikan, penting kemudian didialogkan gitu ya. Karena banyak sekali yang orang yang menganggap bahwa
pembangunan itu hanya persoalan kesejahteraan ekonomi. Kalau tingkat ekonominya naik dari masyarakat, maka ukurannya sudah tercapailah gitu sisi pembangunan. Padahal yang mau kita jelaskan bahwa pembangunan itu bukan hanya sekedar pembangunan fisik dan kesejahteraan material dari individu gitu, tapi juga kesejahteraan psikis, kesejahteraan psikologis, kesejahteraan tentu saja kesejahteraan ekonomi, termasuk juga kesejahteraan itu didasarkan pada rasa saling memiliki, rasa saling memiliki akses, rasa saling mendapatkan kepuasan karena bisa mengambil manfaat dari pembangunan, dan kemudian rasa adanya masing-masing memiliki kontrol dan power yang sama di dalam soal pembangunan. Nah, tapi kita lihat bahwa banyak sekali kritik yang dilakukan terkait pembangunan. Salah satunya misalnya kritik dari Vandana Shiva. Jadi Vandana Shiva bilang bahwa sebenarnya pembangunan itu merujuk pada prinsip reduksionisme. Jadi orang melihat pembangunan itu hanya pada pembangunan fisik tadi. Jokowi itu misalnya pemerintahan Jokowi saat ini itu kan pembangunannya lebih difokuskan pada pembangunan fisik. Bikin jalan tol di mana-mana, pelebaran jalan di mana-mana, misalnya gitu. Itu bagian dari reduksionis. Gitu. Yang kedua, dalam merespon pembangunan dan dalam memanfaatkan pembangunan itu pasti didasarkan pada produksi pengetahuan yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Gitu. Bagaimana seharusnya pembangunan di daerah terbelakang atau terpencil dilakukan, daerah-daerah terbelakang di Indonesia, di misalnya pedalaman Gorontalo, di pedalaman NTB dan NTT dan lain-lain, itu daerah-daerah tertinggal ya, daerah di pedalaman di Jayapura misalnya kayak gitu. Nah, mereka masing-masing punya produksi pengetahuan sendiri tentang lokalitasnya, tentang wilayahnya. Nah, di produksi pengetahuan itu biasanya didasarkan pada adat, didasarkan pada budaya yang ada di setempat gitu. Jadi misalnya kemudian ada di daerah tertentu gitu ya, di daerah pedalaman tertentu gitu. Ketika kita mau riset ke sana, orangnya bilang nggak bisa Bu, itu daerah situ sakral. Tempat itu sakral. Tidak bisa orang masuk begitu saja. Hanya pemimpin upacara yang boleh masuk ke situ. Nah, kita nggak bisa melanggar itu. Apalagi kemudian membumi hanguskan misalnya daerah itu gitu atas nama pembangunan jalan. Karena pasti ada masyarakat yang merasa dirugikan gitu loh, karena misalnya dia menganggap bahwa daerah itu daerah sumber tadi mungkin daerahnya sakral atau daerahnya merupakan sumber daya utama bagi masyarakatnya. Nah, kadang-kadang negara tadi tidak melihat itu gitu, jadi tidak menganggap ada produksi pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat setempat tentang mana daerah yang menurut mereka daerah yang lahan basah, mana yang menurut mereka daerah lahan kering. Yang itu nanti berdampak pada ekonomi dan kepuasan dari masyarakat setempatnya. Gitu. Nah, tentu beda ya produksi pengetahuan perempuan di era sekarang dengan di era Kartini, karena produksi pengetahuan perempuan sekarang ini dipengaruhi oleh media, dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang tinggi. Sehingga kemudian produksi pengetahuannya adalah produksi pengetahuan yang menguatkan perempuan secara umum. Kita sering baca ya, misalnya informasi-informasi baru yang ditulis oleh perempuan. Kita sering baca ya produksi misalnya saintis perempuan yang menghasilkan konsep-konsep baru, teori-teori baru, produk-produk baru. Di sini misalnya ada salah satu dosen yang farmasi yang penemu cangkang kapsul dibuat dari kambing, dari binatang. Misalnya seperti itu, yang halal.
Nah, itu adalah bagian yang namanya itu harus kita akui, itu produksi pengetahuan perempuan yang kemudian disosialisasikan. Nah, banyak lagi produksi pengetahuan perempuan lainnya, tapi seringkali itu terabaikan karena tadi produksi pengetahuannya yang dipakai adalah produksi pengetahuan barat akibat adanya modernisasi. Jadi meskipun misalnya itu diproduksi oleh pengetahuan perempuan di barat, tidak bisa ujuk-ujuk itu ditransformasi dan dipaksakan untuk perempuan kelas tertentu di masyarakat di negara dunia ketiga. Gitu. Jadi harus ada keseimbangan. Nah, itu karena sering dipaksakan seperti itu, maka kemudian seolah-olah ya produksi pengetahuan feminis barat lah yang lebih diakui, yang lebih kemudian dipakai dibandingkan produksi pengetahuan perempuan dari negara-negara di timur. Gitu. Itu kedua. Yang ketiga, ada pengabaian terhadap human capital dari negara-negara tertentu. Dalam konteks ini, karena hubungan antara negara maju dengan negara dunia ketiga itu dikuasai. Berbeda ya, powernya itu berbeda, dan negara maju itu lebih menguasai dari sisi power relationship-nya, maka cenderung negara-negara dunia ketiga itu cenderung mengikuti logika yang digunakan oleh negara maju. Padahal tidak semua logika, tidak semua produk di barat itu adalah hasil dari pandangan yang memiliki perspektif gender kuat. Bisa jadi memang masih bias gender. Gitu. Nah, dengan demikian maka pandangan-pandangan yang perspektifnya masih maskulin karena pandangan tentang pembangunan yang perspektifnya masih maskulin dan kemudian itu dikerapkan di negara-negara dunia ketiga, penting buat kita mendiskusikannya. Nah, saya ingin ngambil contoh di sini. Tadi, karena ada reduksionisme, karena mengabaikan produk pengetahuan perempuan, karena merendahkan atau mengabaikan human capital dari kelompok yang memiliki budaya yang berbeda, gitu, dan lain-lain tadi yang sudah kita bicarakan. Nah, kita mau coba melihat apakah ada problem dengan pembangunan dari perspektif gendernya. Nah, coba kita lihat gambar pertama. Kelihatan nggak ini gambar pertama? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Apa sih problem yang dilahirkan dari mereka-mereka perempuan-perempuan hamil yang bekerja? Tidak ada hak cuti hamil, Bu. Ya, tidak ada hak cuti hamil. Selain itu apa? Ya, betul Irenka. Nggak ada hak cuti hamil. Apa lagi? Tidak ada hak cuti hamil, tapi ada problem dari situ. Cuti hamil kan rata-rata sudah ditetapkan oleh pemerintah, harus 3 bulan. Cuman problemnya adalah misalnya pada kepegawaian gitu ya, harus 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan. Faktanya kita tidak bisa mengukur secara tegas kapan anak itu dilahirkan. Bisa jadi ancang-ancangnya 9 Agustus, tapi baru melahirkan 29 Agustus atau 19 Agustus. 10 hari Pak, lebih mundur. Itu problem. Kita udah libur, kita udah ngambil cutinya 45 hari, tambah misalnya 10 hari, udah 55 hari. Udah hampir 2 bulan sendiri. Padahal harusnya sesudah melahirkan itu tubuh perempuan itu kan ibaratnya mobil yang rusak ya. Mobil yang turun mesin. Yang harus dipelihara, dirawat, diperbaiki secara baik agar dia kembali normal seperti biasa. Tidak berarti bahwa menyamakan perempuan dengan mobil ya, tidak berarti begitu, tapi bahwa ada problem serius ketika perempuan itu melahirkan.
dengan seluruh organ tubuhnya. Gitu. Nah, sementara cuti hamil yang mematok semacam itu ya perempuan. Jadi harusnya pegawai perempuan itu memilih sendiri apakah dia mau melahirkannya mau mengambil cutinya beberapa hari sebelum melahirkan, jadi lebih banyak nanti sesudah melahirkan di rumah. Itu satu. Terus yang kedua, ketika dia akan melahirkan, perempuan itu mesti menanyakan kepada suaminya. Iya kan? Berarti kalau dia nggak berpenghasilan. Dokter nih, mau operasi. Bu, ibu harus operasi sekarang. Karena ketubannya udah pecah. Dan saya khawatir itu nanti anak mana nggak bisa lewat lahir normal. Karena tadi sudah pecah ketubannya. Si ibunya bilang, tadi dulu deh dok, saya tunggu suami dulu dok. Gimana keputusan suami, boleh apa enggak? Karena di otaknya yang pimpinan itu adalah suami. Karena di otaknya yang harus bayar nanti itu dia nggak punya uang, suami. Dia takut suaminya marah, takut suaminya komplain. Tapi ini kan soal nyawa. Kenapa kebijakannya tadi kebijakan keputusan bukan kebijakan, keputusannya itu harus menunggu suami. Ini soal mati, hidup dan mati. Kalau udah ketubannya pecah. Gitu. Itu yang kita anggap bahwa ada persoalan serius di sini terkait dengan gender gitu. Dari ibu hamil. Bu Ida kemana? Nggak tahu. Udahan kali. Hilang kali sinyalnya. Poip. Hasan juga kerasan ya. Sholat zuhur. Ya dong. Emang ganteng banget Hasan, Cok. Nggak tahu kalau nggak dicukur. Yang mana, San? Mungkin mau SS. Lah kan nggak ada ibunya, San, nggak apa-apa. Dapat SS saja dulu. Dapat tip on cam. Saat lu gak ganteng lu kan kelihatan jadi dia tuh ganteng banget teman gua. Itu apa pesan itu? Iya, nggak mau dihitung, Cok. Ya harus ada ibunya tahu biar bisa jadi bukti. Udah ada Ibu Ida. Oke. Kita lanjutkan lagi ya.
Jadi dari gambar tadi soal perempuan yang hamil itu banyak terkait dengan persoalan gender dan pembangunan. Itu karena ini terkait dengan kesehatan perempuan. Ketika misalnya kesehatan perempuan secara masif itu mendapatkan problematika, nah itu pasti juga mempengaruhi generasi yang akan datang. Misalnya perempuan yang tinggal di pedalaman yang secara ekonomi atau perempuan di perkotaan yang miskin kurang mendapatkan asupan gizi, ya sedang hamil tapi kurang mendapatkan asupan gizi yang baik, kemudian anaknya menderita stunting. Nah, sekarang banyak sekali, ada 5 juta anak kalau tidak skala yang stunting, yang mengalami stunting, kerdil ya. Nah itu kan menghancurkan masa depan generasi anak-anak dan cucu kita gitu. Karena itu bagaimana pembangunan tidak membuat memiskinkan perempuan, tapi justru sebaliknya meningkatkan kehidupan ekonomi perempuan. Oke, tadi di gambarnya setelah gambar orang hamil, itu gambar berikutnya adalah puskesmas. Nah, saya mau tanya isu puskesmas, isu apa sih biasanya yang muncul terkait dengan pembangunan? Nih, ini gambar puskesmas di daerah. Kalau puskesmas di Jakarta atau di Tangsel, puskesmasnya udah besar-besar. Misalnya puskesmas Pamulang, itu tingkat sudah bangunannya sudah besar. Puskesmas Bambu Apus, ada halaman depan, halaman belakang, halaman samping, terus juga sudah tingkat 2 gitu. Itu udah sangat besar-besar kalau di Jakarta, tapi kalau di daerah-daerah pedalaman ya karena mungkin kebutuhannya juga tidak sepadat dan ritme pelayanannya tidak sebanyak yang di Jakarta, di Bogor, di mana lagi, di Bandung, di Surabaya, maka biasanya mereka kecil saja puskesmasnya gitu. Saya lihat puskesmas di Banten, di daerah Pandeglang yang agak daerahnya namanya Sikulan, itu puskesmasnya juga kecil. Dan bukan di Sikulannya, Sikulan itu desa, tapi desa dekat gunung, ya di atas gunung, dekat gunung, jadi dekat banget ke gunung tempat wisata anak-anak muda gitu. Nah itu kalau kita naik, terus naiknya tuh nanjak, terus nggak ada turunnya itu, nanjak terus karena arahnya gunung. Nah mereka itu harus mengeluarkan uang untuk ke puskesmas, nggak laki nggak perempuan, karena itu kebanyakan ya males Bu kalau ke puskesmas paling sakitnya pusing-pusing doang, ataunya darah tinggi meninggal. Ya karena ke puskesmasnya jauh, harus pakai motor, jalannya pun banyak berlubang. Gitu. Jadi ya akhirnya mereka memilih duit, bagi mereka mencari uang 50.000, 100.000 itu kan berat, mahal, susah. Jadi ya akhirnya mereka pakai obat warung, kalau nggak obat warung ya didiamin aja sampai kemudian parah, meninggal misalnya kayak gitu. Itu kondisi kemiskinan ya yang mempengaruhi kondisi kesehatan di kalangan masyarakat miskin yang mempengaruhi pada akhirnya kehidupan mereka gitu. Nah, isu-isu puskesmas misalnya isu apa? Yang kaitannya dengan ini pembangunan tapi di bidang kesehatan. Kalau pembangunan di bidang ekonomi. Nih, di sini kalau pembangunan di bidang ekonomi, apa dampaknya nih bagi perempuan kalau dia hamil? Untuk ekonomi dulu sebelumnya masuk ke puskesmas. Apa misalnya dampaknya di bidang ekonomi? Feminisasi kemiskinan. Kenapa feminisasi kemiskinan? Kalau si buruh ini, dia buruh jahit kan di satu pabrik. Terus dia punya anak melahirkan, dia akan melanjutkan kerja atau tidak? Kalau kemudian dia nggak punya PRT dan nggak ada yang dititipkan. Nah, dia akhirnya berhenti. Yang bekerja hanya suaminya. Kalau saat itu dia berhenti, dia nggak punya pendapatan lagi.
Ketika dia nggak punya pendapatan, dia akan tergantung sepenuhnya kepada suami yang pendapatan suaminya pun belum tentu mencukupi untuk bayaran cicilan rumah. Makanya banyak itu di daerah-daerah Tangerang sana, itu rumah-rumah yang tadi diambil alih oleh bank karena si buruh-buruhnya udah nggak mampu bayar. Nah, salah satunya adalah karena terjadinya feminisasi kemiskinan pada perempuan. Perempuannya semakin miskin. Udah dapat gaji dulu nggak seberapa, sekarang nggak dapat sama sekali. Nah, ketika terjadi feminisasi kemiskinan, maka akan sangat mungkin perempuan memiliki ketergantungan yang sangat kuat terhadap suaminya karena dia takut bila terjadi sesuatu, dia tidak akan mampu untuk membiayai hidup dirinya sendiri dan anaknya. Nah, itu jadi panjang tuh problemnya. Kemandiriannya hilang, terus aktualisasi dirinya juga berkurang, kemampuan negosiasinya juga akan berkurang. Karena semakin tinggi tingkat kemandirian ekonomi yang dimiliki oleh perempuan, semakin besar peluang dia untuk mampu melakukan bargaining power dengan suaminya. Itu. Oke, tadi ada yang mau ngomong siapa nih? Ini soal puskesmas. Isu apa sih? Ada yang mau mengusulkan isu puskesmas apa? Izin Bu, kalau menurut saya terkait ini Bu, kurangnya alat kesehatan Bu, alat fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Iya, betul. Untuk kepentingan perempuan. Kenapa untuk kepentingan perempuan? Karena nih kalau misalnya kayak saya ke Sikulan, itu jaraknya Sikulan masih mending ya, jaraknya ke bawah itu sekitar setengah jam perjalanan. Kalau jalannya enak, tapi kalau jalannya kayak kemarin lubang-lubang gitu ya nggak bisa setengah jam, karena kalau naik motor, naik mobil takut slip. Naik motor kitanya ngeri, naik turun terus karena pasti pas lubangnya besar kita pasti minta turun, nggak akan berani. Nah, di kondisi semacam ini kita bayangkan perempuan-perempuan hamil harus ke puskesmas. Mereka nggak punya kendaraan. Katakanlah misalnya mereka yang di Baduy, itu naik turun gunung, jalan kaki karena memang nggak ada kendaraan dan karena ada kepercayaan bahwa tidak boleh transportasi masuk, termasuk ya transportasi dan lain-lain, alat teknologi modern masuk ke wilayah Baduy sehingga Baduy terisolir kan. Nah, orang Baduy ini misalnya mau melahirkan, dia sama ini ada percaya hanya pada dukun. Ketika dukunnya meninggal, nggak ada lagi. Siapa? Paling tetangga. Padahal itu terkait nyawa. Melahirkan nggak semuanya orang melahirkan langsung normal. Ada yang melahirkan bayinya terlilit karena itu harus operasi. Nah, coba bayangkan kalau misalnya tadi udah pecah ketubannya. Tidak ada alat transportasi, harus dipandu. Dipandu sama beberapa orang, jalan kaki 6 jam. Perjalanan kaki itu paling cepat dari Baduy ke puskesmas terdekat. Padahal udah pendarahan sepanjang jalan. Masih bisa dibayangkan bagaimana mungkin dia bisa hidup. Tadi kalau ketubannya udah pecah, bayinya udah sulit karena terlilit, padahal dia terus-menerus kontraksi. Nah, karena itu, ini harusnya menjadi pemikiran pemerintah dan kebijakan pemerintah bagaimana merespon kebutuhan spesifik perempuan terkait dengan kelahiran anak yang harus dilakukan di puskesmas. Caranya apa ya? Pemerintah atau dinas kesehatan harus memperbanyak puskesmas keliling. Belilah misalnya, beli banyak-banyak mobil untuk puskesmas keliling, setiap hari ada ke daerah-daerah terpencil gantian.
untuk mengantisipasi kebutuhan spesifik perempuan melahirkan dan kemudian orang tua yang sakit, lansia yang membutuhkan pengobatan cepat dan serius gitu. Ini. Nah, sekarang woman and men ini biasanya kita lihat di kamar mandi kan. Tempat sholat juga ada ini, kamar mandi juga ini, tapi saya mau lihat deh. Saya mau tanyakan, apakah kebutuhan anak laki dan perempuan untuk kamar mandi itu sama? Berbeda, Bu. Beda, Bu. Bedanya di mana? Dari bentuk WC, dari bentuk WC juga beda. Kayak Dari misalnya dari jadi bentuk WC-nya beda. Iya, kalau perempuan duduk, kalau laki-laki berdiri gitu kan. Apalagi? keperluan kebersihannya mungkin tuh seperti itu. Kayak tisu, Tingkat butuh tisu, kebersihannya. ada butuh tisunya. Kan kalau wanita segala macamnya. Kalau laki-laki mungkin hanya sekedar air putih juga cukup. Air bersih juga cukup. Oh, betul lebih banyak air maksudnya. Sama tisu juga bukan apa Iya. alat pengering lah buat alat lap. Iya, jadi banyak sekali kebutuhan laki dan perempuan yang berbeda ketika menggunakan toilet. Di fasilitas umum, pasum-pasum itu kita lihat kebutuhan toilet laki dan perempuan itu selalu dibuat sama. Padahal kebutuhan pasum laki dan perempuan itu pasti jauh berbeda. Kalau kita perempuan nih, misalnya di bandara, atau kita pergi ke mall, kita kan bawa tas. Satunya tas kebutuhan, ada make up, ada macam-macam. Kalau ada rajin baca novel, ada novel di dalamnya. Satunya lagi khusus tas sholat. Tasnya aja udah 2. Kalau dia bawa bayi, tambah lagi tasnya. Tambah lagi tasnya bayi gitu. Nah, kalau dia ke kamar mandi, nggak ada gantungan di belakangnya. Itu gimana kalau dia mau buang air? Dia sambil ngekepin tas. 3 tas itu. Nah, itu yang disebut bahwa pembangunan itu, gender dan pembangunan itu bukan sekedar apa yang nampak di mata, tapi juga apa yang ada di balik mata yang menjadi kebutuhan perempuan. Gitu. Jadi pembangunan yang berspektif gender itu harus sampai ke sana. Harus sampai menyediakan fasilitas laki dan perempuan sesuai dengan kebutuhan laki dan perempuannya. Gitu. Ini itu biasanya kita kaitkannya sama tangga ya. Ini kayak gini nih tangga nih. Tangga di Fasum itu, ini biasa kayak di UIN Jakarta, itu kan ini 1, 2, 3, 4 lantai. Psikologi itu 4 lantai tanpa lift. Jadi naik nih sampai ke lantai atas tanpa lift. Sementara nih pengguna publik seperti ini, perguruan tinggi, fakultas, ataupun sekolah. Nah, kita bayangkan yang make itu bukan hanya laki-laki sehat. Tangga itu dilewati. Tapi juga dilewati oleh perempuan hamil, guru yang hamil, guru yang menyusui, guru yang sudah tua mau pensiun, yang berdiri aja udah susah, dan lain-lain. Nah, karena itu di sini yang harus diperhatikan ada ini gender dan pembangunan, karena pembangunan sekolah, pembangunan yang harus diperhatikan salah satunya adalah pembangunan sekolah, pembangunan rumah sakit, pembangunan kelurahan, pembangunan kantor gubernur dan jajarannya, pembangunan kantor kementerian-kementerian yang rata-rata itu tinggi-tinggi banget. Kalau mereka nggak pakai lift, maka mereka harus mempertimbangkan berapa besarnya tangga. Jadi besarnya tangga itu harusnya maksimal hanya 17 cm. Sementara ada tangga yang 25 meter, 30 meter, 35. Itu kalau dinaikin sama orang yang udah tua, nggak usah perempuan, laki-laki tua aja udah pasti nggak kuat. Apalagi sampai lantai 3, lantai 4 gitu. Jadi mempertimbangkan secara baik, orang nih mempertimbangkan secara baik ukuran tangga itu menunjukkan apakah pengelolanya,
pemilik sekolahnya sudah berperspektif gender atau belum. Gitu. Saya pernah naik tangga di NTB, jadi ada apa ya namanya di sana itu ada makam dari tokoh agamawan yang cukup terkenal di sana. Terus kita semua mau ziarah. Itu yang laki-laki naik, bayangkan kalau tinggi 40 itu senti, tinggi sekali kan. Saya ngerasa capek banget ya, baru beberapa aja udah berhenti gitu, karena membutuhkan satu tenaga yang dikeluarkan cukup besar dibandingkan misalnya tangga yang ukurannya cuma 17 cm. Nah, tangga yang 40 kan luar biasa. Gitu. Nah, jadi yang namanya pembangunan, terutama pembangunan fasilitas harus sampai ke sana. Sama juga ini pejalan kaki nih. Ini orang Indonesia belum berperspektif gender dengan baik. Negara pemerintah sudah membuat ada jalan untuk pejalan kaki. Tapi orang Indonesia malah dipakai sama untuk pejalan motor, sama mereka yang berkendaraan motor. Coba kalau ini penuh sebelah sini, sebelah kanan, udah bahaya buat mereka yang jalan di tengah ini. Karena kiri sudah dipakai motor, kanan pun dipakai jalan motor. Padahal ini maksudnya disediakan untuk pejalan kaki yang terburu-buru mau pergi antar lembaga kementerian. Karena yang kayak gini-gini kan adanya di pusat kota. Nah, ini menjadi riskan. Niatnya kan buat ini untuk melindungi mereka yang rentan, seperti lansia, difabel. Difabel misalnya mau didorong di situasi kayak begini kan susah. Gitu. Nah, ini mengapa kemudian kita bilang bahwa penting memiliki perspektif gender di dalam pembangunan. Ini pembangunan fisik. Nah, sementara dibutuhkan juga pembangunan non-fisik, pembangunan yang sifatnya pembangunan psikis, pembangunan untuk pengembangan kapasitas rasional perempuan dan laki-laki yang itu kaitannya untuk memproduksi pengetahuan. Siapa sih yang bisa memproduksi pengetahuan? Siapa saja mereka yang mampu melakukan tafsir baru terhadap realitas. Bukan tafsir yang kemudian melanggengkan patriarki, tafsir yang melanggengkan tafsir budaya, tafsir agama yang melanggengkan kesenjangan gender gitu. Bukan tafsir itu, tapi tafsir baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan laki dan perempuan. Oke, di berikutnya itu sistem jadi gini. Teori-teori pembangunan itu pada umumnya menyatakan bahwa sistem pembangunan itu sudah merugikan bagi dunia ketiga karena selama ini kita mengikuti sistem pembangunan ala barat seperti teori modernisasi tadi Rostow. Teori modernisasi Rostow itu tahapan pembangunan gitu 5 tahunan kan. Tapi mengapa di Indonesia itu tidak sebaik di Barat, tidak sebaik tahapan pembangunannya di Jepang? Ya karena kondisinya beda. Makanya nggak mungkin kita meng-copy paste begitu saja, terus mensosialisasikannya di negara kita. Kita punya latar belakang sosial historis yang berbeda. Kita punya latar belakang kehidupan keagamaan yang berbeda. Di Barat sekuler, di sini agamis. Nggak bisa kemudian kita mengadopsi begitu saja sistem pembangunan di Barat untuk jadi sistem pembangunan di Indonesia. Termasuk untuk capaian-capaian 5 tahun teorinya Rostow itu. Jadi kita perlu kritis terhadap pilihan-pilihan teoritis yang menjadi dasar bagi pembangunan Indonesia. Nah, promosi bahwa pertumbuhan ekonomi itu menguntungkan bagi semua orang ternyata tidak berbukti. Contohnya modernisasi di Indonesia, modernisasi pembangunan. Orientasinya untuk mensejahterakan semua masyarakat, ternyata kesenjangan gender dan kesenjangan ekonomi, kesenjangan antar kelas makin kuat makin ke sini. Berarti padahal pilihan pembangunan kita udah pilihan terhadap modernisasi.
pilihan yang didasarkan pada teori-teori modernisasi. Terus kemudian karena kita punya cara pandang yang berbeda, konsep yang berbeda, sehingga kita harusnya tidak meng-copy paste begitu saja pandangan Barat gitu. Maka kemudian kita harusnya bisa melahirkan sesuatu yang baru yang khas milik bangsa Indonesia sendiri, milik kita sendiri. Cara pandang kita tidak bisa mengikuti Barat yang sekuler. Kita harus basisnya adalah pada nilai-nilai keagamaan gitu. Jadi tanpa kita sadari kita sudah dijerat oleh sistem ekonomi kapitalis, sistem berpikir modernis yang cenderung sekuler. Gitu. Nah, itu corak berpikir kita yang seringkali mengikuti Barat karena Barat membuat janji, membuat komitmen kalau kita harus berkomitmen, kita mau dibantu oleh Barat, kita dibantu utang dan lain-lain kalau kita mau menerapkan sistem kebijakan tertentu. Nah, itu berarti new imperialisme baru. Dan new imperialisme atau new kolonialisme baru bisa terjadi pada siapa saja. Karena ketidakmampuan dari negara kita untuk melakukan negosiasi dengan Barat. Bargaining position pada posisi yang sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, beberapa tulisan misalnya tadi banyak dari Vandana Shiva ya, tapi misalnya juga ada pikiran dari Mansur Faqih, analisis gender dan saya lupa ya, analisis gender, bukunya itu analisis gender dan ketergantungan apa analisis gender dan apa gitu, tapi bukunya analisis gender dan transformasi sosial. Jadi dia melihat bahwa sistem pertanian semacam ini itu didasarkan pada sistem pembangunan yang sebenarnya tidak netral gender, tapi lebih pada maskulinitas. Jadi ketika misalnya traktor itu, kan ada revolusi hijau, ketika traktor itu diterapkan di dalam sistem pertanian kita, itu banyak sekali pekerja-pekerja yang tidak lagi bisa bekerja karena diambil alih oleh traktor. Baik dari kalangan perempuan maupun dari kalangan laki-laki. Dari kalangan perempuan, traktor-traktor yang bergerak misalnya dalam proses memotong panen padi gitu yang dulu dilakukan oleh perempuan dengan ani-ani, sekarang perempuannya dirumahkan karena memotong padi cukup dengan alat traktor yang sudah dimiliki. Sehingga peran-peran perempuan dalam sektor ekonominya berkurang. Sehingga pendapatan perempuan dari sisi ininya, sektor ekonominya berkurang. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Sama ya, seperti ini misalnya. Kan kita lihat nih, di pembangunan juga ada soal pembangunan lingkungan. Di sini soal lingkungan yang bakal merusak kesehatan perempuan. Kalau perempuannya tiap hari nyari sampah semacam ini, higienis nggak tangannya? Higienis nggak pakaiannya? Higienis nggak gitu? Nah kalau enggak, dan dia tidak bisa mandi dengan air bersih, habis di sini dia mandinya di kali, kalinya sudah tercemar. Habislah kan, badannya, kulitnya, akan penuh dengan panu, akan penuh dengan penyakit kulit lainnya gitu karena memang dia sudah kegiatannya itu kegiatan yang nggak bersih, di rumah pun tidak punya air bersih yang memadai gitu. Coba kita bayangkan nih pada perempuan-perempuan ini. Di sini itu perempuan-perempuannya yang banyak bekerja itu di kali. Perempuan yang nyuci pakai air kali, perempuan yang kemudian masak, mencuci piring, mencuci sayuran, itu di kali. Nah, bayangkan kayak Kali Cisadane, itu airnya sudah tercemar dari air rinso, dari sabun rinso, yang tidak bisa disemai dan diolah, gitu.
Sehingga kemudian itu menjadi satu dampak yang buruk bagi perempuan karena nggak terurai. Sabun tuh nggak terurai kayak Rinso, terus apalagi ya Attack dan lain-lain. Sehingga kali Cisadane itu udah nggak boleh dipakai karena bisa menghancurkan kulit, bisa merusak kulit kalau dipakai terus-menerus. Nah, sementara kita tahu yang banyak memakai dan menggunakan air itulah perempuan. Dia nyuci, dia mandiin anak, dia mencuci piring, dia semuanya pakai air kali. Kalau kalinya tidak bersih, airnya tidak higienis, airnya tidak bagus, yang terjadi adalah tadi soal lingkungan yang berdampak buruk bagi perempuan. Nah, itu soal pembangunan. Bahwa perempuan itu dekat dengan kesehatan, bahwa perempuan itu dekat dengan lingkungan hidup. Nah, itu harusnya menjadi perhatian pemerintah. Sehingga bagaimana pemerintah bisa mengambil kebijakan-kebijakan. Cair Cisadane itu gimana diolah agar misalnya pH-nya bagus. Terus kemudian airnya juga bagus, sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Karena itu tanggung jawab negara. Nggak mungkin ada orang yang sekaya apapun misalnya berpikir untuk membersihkan kali dari beberapa racun. Yang kadang-kadang racunnya juga dibuang oleh para kapitalis. Gitu. Jadi misalnya pabrik cat, pabrik apalagi buangnya ke situ. Nah, itu yang merusak kehidupan sebenarnya, termasuk kehidupan perempuan di dalamnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Tidak ada, Bu. Kalau dilihat dari tadi, dilihat dari pendekatan SDM, itu sebenarnya seperti apa sih ketika kita melihat modernisasi dan pembangunan? Ketika kita melihat gender dan pembangunan pendekatan SDM. Yang bisa kita lihat ya bagaimana dari potensi dari bakat yang dimiliki oleh setiap manusia, Bu, baik itu perempuan ataupun laki-laki, Bu, terhadap pembangunan. Ya, potensi yang dimiliki laki dan perempuan ya harus dikembangkan dalam pembangunan karena itu terkait dengan SDM. Banyaknya SDM-nya dikuasai oleh laki-laki ya. Coba kamu lihat misalnya siapa yang duduk di birokrasi, rata-rata ya laki-laki bukan perempuan. Padahal salah satu indikator bahwa perempuan itu memiliki kapasitas yang sama dengan laki-laki adalah penempatan dia di birokrasi yang proporsional. Penempatan laki dan perempuan yang proporsional di birokrasi gitu. Nah, SDM-nya saat ini misalnya SDM kan kita melihat bahwa kebijakan negara salah satunya adalah memperkuat SDM perempuan dengan kewajiban misalnya dengan membuat aturan yang mewajibkan perempuan itu laki dan perempuan untuk program belajar 12 tahun. Artinya laki dan perempuan harus lulus SMA untuk kemudian bisa menikmati kesempatan yang sama di jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu proses yang kita kenal dengan pembangunan. Nah, di dalam pembangunan itu, di dalam tadi ya, kita memilih pembangunan basisnya adalah pada pendekatan atau modelnya dengan pendekatan teoritisnya adalah modernisasi. Dengan pendekatan modernisasi itu, maka terciptalah misalnya pendekatan pembangunan yang kita sebut women in development, women and development, dan gender and development. Tiga model, dan itu modelnya beda. Kalau women in development, perempuan dalam pembangunan artinya perempuan dimasukkan ke dalam pembangunan. Jadi kalau ada lingkaran pembangunan begini, ya perempuan ada di dalam itu, di dalam ini.
dimasukkan ke dalam pembangunan. Karena dimasukkan ke dalam pembangunan artinya perempuan diikutsertakan dalam sasaran pembangunan. Kalau menjadi sasaran pembangunan artinya dia jadi objek. Kalau jadi objek pembangunan artinya dia tidak memiliki kapasitas sendiri karena dia bukan subjek pembangunan. Ukurannya adalah sebagai objek ya yang ukur negara, ya semau negara. Dia suksesnya seperti apa, akan keberhasilan seperti apa, ya itu tergantung pada negara. Sementara negara diperintah oleh male politician, oleh politisi laki-laki. Nah, seringkali karena politisi laki-laki, ukurannya itu ukuran laki-laki. Ukuran keberhasilannya male politician, bukan female politician. Akhirnya di dalam konteks itu bisa kita sadari bahwa woman in the bangunan itu hanya melibatkan perempuan dan menyasar perempuan sebagai objek, bukan subjek pembangunan. Ya, sebagai objek kan kita gimana orang menjadikan kita sebagai objek itu ya gimana kepentingan mereka kan. Bagaimana mereka membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan. Nah, karena kan kita cuma sasaran. Karena itu kemudian ada banyak kelemahan dari pembangunan dengan pendekatan woman in development. Jadi, nggak banyak nih perempuan yang menjadi politisi. Ya udah, rekrut perempuan jadi politisi. Oh, nggak banyak nih perempuan yang aktif bekerja. Oh, kalau gitu kasih peluang kerja untuk perempuan. Dan perempuan menikmati itu karena dia jadi objek. Yang kedua, terus kemudian disebut woman and development. Di tahap yang kedua, perempuan dan pembangunan. Kalau dan kan posisinya begini ya, 1 dan 1, 2 dan 2. Artinya posisinya setara. Jadi di dalam perempuan and development itu, pembangunan dan development itu, kok pembangunan? Perempuan dan pembangunan itu, perempuan kemudian sudah berdiri yang setara dengan laki-laki dia. Dia tidak lagi menjadi bagian dari pembangunan, tapi dia berdiri setara dengan pembangunan. Artinya kebijakan-kebijakan, dia udah mulai terlibat dalam kebijakan, dia mulai terlibat dalam kemandirian dan lain-lain, kemandirian ekonomi dan lain-lain. Tapi masih ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Di relasi kuasanya. Perempuan tidak memiliki relasi kuasa yang seimbang, sehingga dia tidak memiliki kemampuan untuk berdialog, untuk bergain dengan laki-laki di dunia publik. Gitu. Nah, karena kelemahan itu, maka kemudian diambillah kebijakan gender dan pembangunan. Di kebijakan gender dan pembangunan, perempuan diharapkan tidak hanya memiliki posisi yang sama dengan laki-laki, tetapi juga memiliki kemampuan yang sama dalam mendialogkan ide dan gagasannya, dalam menyampaikan dan bergain terhadap kepentingannya. Gitu. Itu di 3 model pembangunan. Ada yang ingin mendiskusikan, bertanya, atau menyampaikan pendapatnya? Bu, mau bertanya, Bu. Iya, boleh. Tadi mengenai peran perempuan di jabatan pemerintahan, Bu. Itu atau bagaimana, Bu? Terus kalau misalkan tadi kepala negaranya sudah perempuan, apakah dalam kebijakannya itu dia sudah berhasil membela kaum perempuan, Bu? Oke. Yang pertama itu, apa yang menjadi penyebab mengapa perempuan tidak banyak di birokrasi ya?
kedua, kalaupun misalnya ada perempuan, apakah perempuan itu sudah bisa memajukan perempuan lainnya, sudah bagus posisinya dan bisa memajukan perempuan lainnya. Yang kedua dulu dari Megawati misalnya, Megawati itu perempuan, tapi dia tidak memperjuangkan perempuan. Mengapa? Karena nggak punya perspektif gender. Jadi cara berpikirnya cara berpikir laki-laki. Sama banyak sekali sekarang anggota DPR yang perempuan tapi tidak memperjuangkan kepentingan perempuan karena dia nggak paham, karena dia masih terkooptasi dengan cara berpikir yang patriarkis. Gitu. Kan kepentingan perempuan banyak yang berbeda ya dengan kepentingan laki-laki. Misalnya kalau dia perempuan, dia pasti memperjuangkan pembangunan yang arahnya, kalau dia punya perspektif gender, kalau perempuan punya perspektif gender, pasti dia memperjuangkan pembangunan yang ramah perempuan. Dari lingkungan hidup, pembangunan di bidang pendidikan, itu pasti yang ramah perempuan. Daerah-daerah mana yang perempuannya atau ramah gender, daerah-daerah mana yang perempuannya tertinggal menjadi sasaran untuk target peningkatan keterlibatan perempuan dalam pendidikan. Maksudnya kan begitu. Itu enggak. Ya karena dianya enggak berspektif gender. Jadi ya lurus-lurus aja apa kata politisi laki-laki dia ikutin aja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jumlah perempuan di dalam birokrasi memang belum banyak. Penyebabnya apa? Ada kebijakan yang masih bias gender. Atau buta gender. Kalau perempuan jadi pemimpin atau perempuan mengajukan diri untuk menjadi pemimpin, misalnya jadi bupati, jadi gubernur, orang menyaksikan, emang dia bisa? Emang dia mampu? Gitu. Itu buta gender. Kalau memang ternyata dia sudah bisa, dia mampu, tapi kita terus menyaksikannya, itu kita buta gender. Gitu. Di NTB kemarin saya ke sana itu ada bupati perempuan ya. Jadi suaminya meninggal, Bupati Bima, suaminya meninggal terus dia menggantikannya. Sebelumnya dia belajar, kebetulan dia keturunan kalau di kita keturunan kerajaannya lah gitu ya, keturunan bangsawan gitu. Nah dulu dia cuma mendampingi suami, tapi kemudian sebelum suaminya meninggal tuh dia kuliah lagi. Dia kuliah komunikasi, dia kuliahnya sebenarnya di bidang, sehingga ketika suaminya meninggal dia bisa menyampaikan dengan baik gagasan-gagasannya di depan umum. Cara menyampaikannya lembut, cara menyampaikan ide dan gagasannya santun, tapi sangat berisi. Gitu. Nah, ruang untuk dia berkompetisi menjadi politisi yang sukses gitu ya, tentu didukung oleh kebijakan negara, kebijakan tokoh agama atau dukungan tokoh agama di sana sehingga dia bisa jadi. Kalau tokoh agamanya nggak memberi ruang, misalnya membuat dan memproduksi semakin banyak ayat-ayat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, mempengaruhi para kiai lainnya, mempengaruhi santri untuk tidak memilih perempuan, dia kan nggak akan jadi. Jadi ketika perempuan harus maju, pertama harus ada kebijakan yang tidak menghambatnya. Kalau perempuan mau menjadi posisi nih, mau menduduki posisi tinggi, pertama kebijakannya nggak boleh kebijakan yang bias gender, tapi kebijakannya harus kebijakan yang paling tidak netral gender atau responsif gender. Yang bagus emang responsif gender, tapi kalaupun enggak netral gender masih bisa. Perempuan itu masuk ke dalam pemerintahan, ke dalam birokrasi. Yang kedua, harus ada kebijakan affirmative action. 30% perempuan di berbagai lini. Nah, itu harus diterapkan tuh. Biasanya itu ada di bidang politik ya, kebijakan itu ada di politik gitu. Nah, itu beberapa dukungan yang diperlukan. Yang ketiga di kita itu harus dapat dukungan kalau perempuan mau di birokrat atau perempuan harus di posisi yang
bisa di posisi yang menentukan, itu biasanya karena kita umat beragama, jadi dukungan tokoh agama itu penting. Agar kemudian kita bisa menduduki posisi yang memadai untuk atau posisi yang tinggi di birokrasi. Begitu. Begitu Nova. Baik, Bu. Makasih, Bu. Udah ya dua-duanya pertanyaannya. Masih ada kah? Nah, kalau tidak ada, kita ujian besok kan ya? Iya, Bu. Materinya sampai ke-7. Jadi sampai ke feminis. Yang hari ini, yang minggu lalu ya sama hari ini enggak masuk ke materi ujian, tapi yang sampai pertemuan ke-7 saja. Jadi dari mulai kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Materinya 5 materi berarti, karena yang satu enggak. Oh, sampai yang alit. Feminis aja. Itu kan berarti 7 ya. Ya 8 karena memang ini mundur ini. Mundur karena kita belum punya waktu untuk ujian aja gitu. Gitu ya, materi ujiannya cuma sampai feminis. Banyak kan materinya ya menurut saya sih analisis ya. Saya cuma mau mengukur paham apa enggak sih gitu. Kalau feminis itu paham apa enggak sih apa yang disebut feminis. Adik kan enggak harus ya, saya coba diimplementasikan gitu bahasanya tuh, kalimat-kalimatnya itu coba dipahami karena itu banyak yang bagian dari ada contoh misalnya. Jadi kalau misalnya paham dibolak-balik juga kita nggak akan salah. Ya. Bu, maaf Bu. Mungkin kan karena kita pengen UTS, boleh nggak Bu kita minta PPT yang biasa Ibu kirim ke RNK atau kirim ke grup kelas? Iya, saya lupa ya kemarin itu janji ya karena di Pikes ini lagi agak sibuk ya Bu ya. Bukan sibuk lagi. Kita harus menghabiskan dana 3M dalam 1,5 bulan, sebulan seminggu. Jadi pekerjaan, makanya mahasiswa itu aduh kayak saya teller terus saya tiap hari. Karena kegiatan mahasiswa kan kita juga lebih dari 80 kegiatan yang semuanya itu pakai dana dan sekarang itu sedang dikejar untuk saya LPJ-nya saya tanda tangani, apa namanya tuh, SKD-kan, pengajuan SKD-kannya harus diurusin. Aduh udah deh pokoknya berasa banget. Jadi lupa, ada beberapa sebenarnya udah ditanyain sama ini. Dan nggak ada kosong, sambil kerja, sambil tadi, ntar ada rapat, ntar ada webinar yang wajib masuk, masih ikut. Terus menerus gitu. Ini selalu saya sambil. Tadi juga ngajar sambil nyambi gitu, nyambi rapat. Kadang gitu. Jadi sebisanya, tapi nanti saya coba deh kirimin. Ya. Tapi emang Sari sempat baca. Gimana Bu? Memang masih sempat baca. Mumpung kita lagi nggak terlalu senggang, masih sempat baca buat besok. Oke gitu ya. Sampai ketemu. Salam sehat selalu. Dan besok masih kita ujian. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Yo sama-sama. Terima kasih Bu. Ya sama-sama.